Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seseorang hamba mempunyai sifat sombong. Sombong dalam bahasa Arab namanya al-kibru atau at-takabbur. Kibru sombong, at-takabbur menyombongkan diri. Sifat sombong ini tidak boleh dimiliki oleh seorang hamba, karena memang seorang hamba tidak ada yang pantas untuk disombongkan. Kita tercipta dari setetes air mani. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, dan kita akan kembali kepada Sang Pencipta juga tidak membawa apa-apa. Lahir ke dunia dalam keadaan lemah alias dibantu oleh bidan, dan ketika nanti kita keluar dari dunia menuju alam kubur pun juga perlu bantuan orang lain. Kita dimandikan, disolatkan, dikafani, bahkan sampai diantar ke kubur pun digopong, diangkat oleh orang-orang lain. Artinya kita tidak bisa menyombongkan diri. Bayangkan kalau seandainya ada orang meninggal dunia, tiba-tiba ketika mau dikubur, ya, dia jalan sendiri dari rumah menuju kuburnya untuk menguburkan diri sendiri. Pasti orang yang ngelihat pada takut semuanya, karena ini aneh. Orang akan mengatakan jangan-jangan orang itu mati jadi hantu. Tapi kalau sewajarnya dibantu sama orang lain sampai masuk ke dalam kubur, maka itu adalah sesuatu hal yang biasa saja. Artinya dalam kebiasaan itu kita tidak mempunyai apa-apa, dan oleh karenanya tidak bisa dan kita tidak mampu untuk menyombongkan diri. At-takabbur atau al-kibru, sombong atau menyombongkan diri, adalah satu sifat yang hanya dimiliki secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Sombong adalah pakaian Allah, dan siapa seorang hamba memakai pakaiannya Allah, maka Allah akan marah. Maksud pakaian Allah yakni sifat sombong tadi, karena memang wajar Allah mempunyai sifat sombong, karena Allah yang memiliki segala-galanya. Allah yang berkuasa dengan segala-galanya. Secara mutlak hanya Allah saja yang mempunyai semua itu. Lalu pantaslah Allah mempunyai sifat sombong. Apa itu sombong? Nah, sifat sombong kembali kepada manusia yang tidak boleh dipakai tadi. Tapi yang namanya manusia ada saja orang-orang yang memiliki dan memakai sifat sombong itu. Bagaimanakah definisi sifat sombong itu?
Apakah sombong itu tandanya adalah dengan pakaian yang bagus, mewah, mahal? Apakah sifat sombong itu orang yang punya rumah bak istana yang megah? Apakah orang sombong itu tandanya dia punya jabatan yang tinggi? Apakah orang sombong itu tandanya dia orang yang kaya raya? Jawabannya, orang kaya maksudnya kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, itu belum tentu menunjukkan orang itu sombong. Berapa banyak orang yang kaya di dunia ini, tapi mereka mempunyai sifat yang rendah diri, sifat yang pemurah, memiliki sifat yang suka menolong. Kaya yang seperti ini tidak dilarang, bahkan kita sebagai orang Islam dianjurkan untuk menjadi orang yang kaya, tapi yang orang kaya yang rendah diri dan suka menolong kepada sesama. Lihatlah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tidak ada seorang pun di alam dunia ini yang memiliki kekayaan melebihi dari kekayaan Nabi Sulaiman. Dari zaman Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir meninggal di dunia, tidak ada yang mempunyai kekayaan dan kekuasaan melebihi Nabi Sulaiman. Dari segi materi, jin beliau kuasai manusia, beliau kuasai binatang yang ada di daratan, di lautan, dan yang berterbangan di udara, semuanya dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman pun kalau ingin pergi kemana-mana, cukup Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk mengangkat jasad beliau, untuk mengangkat badan beliau, dan membawa beliau kepada yang beliau kehendaki. Begitu kayanya Nabi Sulaiman kekuasaannya. Kecanggihan teknologi zaman sekarang itu mati di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi Sulaiman bukanlah orang yang sombong. Seorang raja belum tentu kekuasaan kerajaan yang dia miliki itu menjadikan dia sombong. Karena berapa banyak raja-raja di dunia ini, tapi dia tidak sombong. Seperti Nabi Daud, seorang raja, dapat ayahnya Nabi Sulaiman. Begitu juga Nabi Sulaiman yang kita baru sebutkan tadi, beliau seorang raja. Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam seorang raja. Tapi mereka yang kita sebutkan, mereka bukanlah orang yang sombong, bahkan orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan suka menolong kepada sesama. Intinya, sombong itu tandanya bukan jabatan, sombong itu tandanya bukan kaya dan sebagainya. Tapi tanda orang sombong itu definisinya adalah, kata Nabi, batarul haqq wa hiqarul mu'minin. Batarul haqq, dia tidak mau terima nasihat. Jadi kalau ada dia membuat sesuatu yang tidak benar, lalu ditegur oleh seseorang, dan teguran ini adalah teguran yang hak, teguran yang betul, teguran nasihat yang bagus, lalu dia tidak mau terima teguran dan nasihat itu, maka ini tanda pertama dari orang yang sombong. Nah, dalam kondisi seperti ini, bisa saja orang yang miskin, ketika dia bikin salah, dinasihatin sama orang, ternyata dia tidak mau terima nasihat tadi, maka dia itu mempunyai sifat sombong. Sudah miskin, sombong lagi. Ini parah. Jadi kalau tidak mau terima nasihat, merasa pintar, maka dia memiliki sifat kesombongan.
Yang kedua, wahqarul mu'minin. Dia suka menghina orang lain. Ketika seseorang itu sudah tidak mau terima nasihat, maka biasanya dia akan menghina orang lain dan membandingkan dirinya dengan diri orang lain yang menyatakan bahwa dirinya lebih baik daripada orang itu. Bukankah ini sifatnya iblis? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadul malaikatu kulluhum ajma'un, maka semua malaikat sujud di hadapan Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Yang memerintahkan ini bukan orang biasa. Yang memerintahkan sujud ke Nabi Adam bukan manusia, tapi yang memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam adalah Allah Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Tapi iblis lupa kacang daripada kulitnya, tidak mau sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum, maka semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis yang enggak mau. Kenapa iblis enggak mau? Disebutkan dalam ayat yang lain, kata iblis, ana khairum minhu, khalaqatani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku, kata iblis, lebih baik daripada Adam. Nah itu lihat, satu tadi dia tidak mau terima nasihat. Dua, dia mengatakan, aku, kata iblis, lebih baik daripada Nabi Adam, alias dia bandingkan dirinya dengan dirinya Nabi Adam, lalu dia mengangkat derajatnya dia mengaku derajatnya lebih tinggi. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau, wahai Allah, menciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis tetap mengaku Allah sebagai Tuhannya. Kenapa dia mengaku? Karena dia yakin Allah yang menciptakan dia. Makanya kata iblis, engkau ya Allah yang menciptakan aku dari tanah, dari api, sedangkan Nabi Adam engkau ciptakan dia dari tanah. Sebejat-bejatnya iblis, sesombong-sombongnya iblis, tapi dia masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai penciptanya. Cuman masalahnya dia tidak mau terima nasihat dan membandingkan dirinya dengan Nabi Adam yang dia mengaku dia lebih baik daripada Nabi Adam. Kalau dua sifat ini ada, maka dua sifat itulah menunjukkan bahwa orang tersebut menjadi sombong. Apa tadi? Dua sifat tadi yang menunjukkan orang sombong. Batarul haq, orang tersebut tidak mau terima nasihat, enggan terima nasihat. Yang kedua, wa ghamtun nas, dalam riwayat wa ghamtun nas wa ihqarul mu'minin. Ghamtun nas atau ihqarul mu'minin, menghina orang lain. Menghina orang lain. Ketika dia menghina, otomatis dia mengaku lebih baik, dia lebih baik daripada orang yang dia hina. Padahal kalau seandainya seseorang itu mengakui, meyakini dan mengenal hakikat tentang dirinya, maka dia tidak pernah akan menghina orang lain dan tidak pernah akan mengaku bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Nah, jadi kita ini Bapak Ibu, kalau ada mempunyai dua tanda tersebut, yakni tidak mau terima nasihat dan suka menghina orang lain, menunjukkan bahwa diri kita telah bersarang sifat sombong. Dan sombong ini, alias orang yang mempunyai sifat sombong ini, dia tidak pernah akan masuk surga.
La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak pernah akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun hanya sebesar daripada atom, daripada darah alias benda yang kecil. Sedikit pun kalau ada bersarang sifat sombong, maka orang tersebut tidak pernah akan masuk ke dalam surga. Itu sekelumit tentang definisi dan pembahasan sifat sombong. Kemudian kata ulama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Karena Allah menciptakan kita punya jasad sangatlah sempurna dan indah. Ditambah dengan adanya akal dan adanya hawa nafsu. Kalau malaikat hanya Allah berikan akal. Allah tidak pernah memberikan kepada malaikat hawa nafsu. Sehingga wajarlah malaikat-malaikat itu apabila dia tidak pernah berbuat salah. Karena tidak ada dorongan hawa nafsu dalam diri malaikat tadi. Binatang Allah ciptakan mereka hanya memiliki nafsu, insting untuk mencari makan, insting di dalam berburu agar bisa memenuhi kehidupan dia, agar bisa bertahan hidup. Maka wajarlah saja kalau para binatang-binatang itu selalu berbuat salah. Namun perbuatan salahnya para binatang itu tidaklah menjadikan beban dosa bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki yang namanya akal. Binatang berkelahi, binatang mencuri barang temannya, binatang mereka melakukan hubungan intim tanpa ada status pernikahan, binatang saling bunuh membunuh, binatang saling tindas menindas. Itu wajar. Kewajaran mereka melakukan itu disebabkan karena tidak adanya akal. Otak ada tapi akal nggak ada. Makanya kalau ada orang tuh ya, kalau seseorang itu dikatakan terlalu bodoh, maka biasanya dikatain orang itu otak udang katanya. Kenapa dikatakan otak udang? Karena udang itu antara otak dengan kotoran tempat pembuangan kotorannya itu sama. Di mana letaknya? Di kepala. Ya. Kotorannya udang dan otaknya udang itu taruh di kepala. Makanya dikatakan otak udang katanya. Nah, ala kulli hal seperti itu. Kita kembali ya, manusia ini adalah makhluk sempurna. Karena Allah berikan akal dan juga Allah berikan hawa nafsu. Kesempurnaan ini yang bisa menyebabkan orang itu naik turun. Ketika seseorang itu akalnya lebih menang daripada hawa nafsunya, maka manusia itu lebih mulia daripada malaikat manapun juga. Tapi apabila hawa nafsunya lebih menguasai daripada akalnya, yakni akalnya kalah, yang menang adalah hawa nafsu, maka seseorang itu lebih hina daripada seekor binatang manapun juga. Nah, kata ulama, karena kita manusia ini ada potensi menang dan kalah disebabkan ada akal dan hawa nafsu. Oleh karena itu juga kata ulama, manusia itu sangat berpotensi untuk mempunyai sifat sombong. Kita ini sangat berpotensi mempunyai sifat sombong. Dan repotnya kalau ada orang mempunyai sifat sombong, orang tersebut hampir tidak merasa bahwa dia mempunyai sifat sombong. Karena itulah penyakit hati
Penyakit hati ini kalau ada bersarang di hati seseorang, orang yang kena penyakit hati itu nggak merasa bahwa dia sakit. Lain kalau orang yang kena sakit jasmani. Kalau orang yang terkena penyakit jasmani, dia akan merasa bahwa dia sakit. Orang lain mengira dia nggak sakit. Kamu sehat aja kan ya? Kelihatan wajahmu berseri ini. Orang lain tidak tahu bahwa dirinya sakit. Yang tahu bahwa dirinya dia sedang sakit adalah dia sendiri. Ternyata dalam tubuhnya ada penyerang penyakit ini, bersarang penyakit itu. Orang lain menyangka dia sehat-sehat saja. Kalau jasmani, penyakit jasmani, yang lebih tahu bahwa dia sakit adalah dia sendiri. Orang lain terkadang nggak tahu. Tapi kalau penyakit hati atau sombong ya salah satunya tadi, yang tahu bahwa dia sakit itu bukan dirinya. Yang tahu bahwa dia sakit adalah orang lain. Orang yang kena penyakit hati, dia nggak merasa bahwa dia sakit. Ini yang berbahaya sekali. Kalau orang tidak merasa itu yang bisa-bisa terus penyakit itu berkembang dan akhirnya nanti rugi di akhirat. Nah, kata ulama, karena manusia ini ada potensi untuk bisa sombong, maka kita harus mengetahui apa saja yang bisa menyebabkan orang itu sombong. Para ahli tasawuf mengatakan bahwa seseorang itu berpotensi mempunyai sifat sombong di dalam 4 hal. Kalau ada 4 hal ini, kalau tidak bisa mengontrolnya, tidak bisa mengolahnya, maka orang itu bisa sombong. Apa itu? Yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya kekayaan. Orang yang kaya itu sangat berpotensi bisa jadi sombong. Walaupun belum tentu, yang kita katakan tadi, belum tentu semuanya orang kaya sombong. Tapi orang yang kaya itu sangat sekali berpotensi menjadi sifat sombong. Lihat saja, orang yang kaya dengan orang yang miskin kalau berjalan itu beda. Kalau orang miskin jalannya nunduk. Ketika orang kaya lewat jalan dengan memusungkan dada. Hampir kebanyakan seperti itu. Tapi sekali lagi, tidak semuanya orang kaya bisa sombong. Tapi orang kaya sangat berpotensi, kekayaan itu sangat berpotensi menjadikan orang itu menjadi sombong. Dan berapa banyak orang yang kaya di dunia ini menjadi sombong. Yang kedua, kata ulama, ziyadatul mansab, tingginya kedudukan, tingginya nasab. Orang yang berdarah biru itu sangat berpotensi jadi sombong.